Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be more. Kalian masih bingung nih, apa sih perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship? Supaya kalian gak bingung lagi, simak videonya ya. Technopreneurship dan entrepreneurship merupakan dua konsep yang berkaitan. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang jelas loh. Mari kita bahas ya. Entrepreneurship merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara mereka memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Ini juga mengacu pada proses memulai dan menjalankan usaha bisnis baru yang biasanya wirausahawan ini lebih fokus pada inovasi, mengidentifikasikan peluang pasar, dan mengelola sumber daya secara efektif. Sedangkan technopreneurship lebih menekankan pada penggunaan teknologi dan inovasi dalam kewirausahaan. Entrepreneurship ini merupakan wirausaha yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk, layanan, ataupun proses bisnis baru untuk menerapkan tren teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Biasanya seseorang technopreneurship ini melihat masalah yang ada di lingkungan sekitar, apa yang sedang dihadapi, sehingga para technopreneurship ini memecahkan masalah tersebut dan membuat peluang dengan membuat inovasi bisnis dengan teknologinya. Kata technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimbolkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, dan pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Hal utama yang bisa menjadi landasan technopreneurship ada 4, yaitu yang pertama, berangkat dari kebutuhan masyarakat. Hal yang dibutuhkan oleh masyarakat terkadang bisa dijadikan peluang bisnis, termasuk teknologi. Saat ini, kebutuhan teknologi tidak bisa terelakkan. Inilah mengapa banyak bermunculan berbagai jenis usaha berbasis teknologi yang menawarkan produk maupun jasa. Kedua, yaitu perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Dalam dunia bisnis, inovasi menjadi hal yang wajib diterapkan karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang saat ini. Kondisi demikian menjadikan seseorang wirausaha harus memiliki ide dan inspirasi yang terus diasah. 3. Rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Layaknya bisnis pada umumnya, dalam technopreneurship diperlukan perencanaan yang matang, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi. Seorang wirausaha, terlebih di bidang teknologi, harus bertindak cepat untuk merealisasikan ide-ide yang direncanakan. 4. Tambahkan value pada produk. Persaingan akan terus ada dalam dunia bisnis. Inilah mengapa seorang wirausaha harus cakap dalam menambahkan nilai pada produk yang dijual. Value pada produk bukan hanya sekedar harga jual, tetapi nilai tambah yang bisa didapatkan konsumen ketika membeli suatu produk. Disinilah tantangan para technopreneurship untuk bisa menerapkan inspirasi dan ide ke dalam produk yang dihasilkan. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki dalam membangun jiwa technopreneurship. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, ketangguhan. Yang keempat, kreativitas. Dan yang terakhir, iklim yang kondusif. Industri 4.0 adalah transformasi informasi dari manufaktur dalam lingkungan yang terhubung dari data, orang, proses, layanan, sistem, dan aset produksi. Dan juga untuk pemanfaatan informasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai cara dan sarana untuk mewujudkan pabrik dan ekosistem manufaktur baru. Industri 4.0 juga disebut sebagai industri pintar atau
atau smart industry, industri cerdas atau intelligent industry, pabrik pintar atau smart factor, atau manufaktur cerdas atau smart manufacturing. Bisnis digital beberapa tahun belakangan ini telah menjadi sebuah tren usaha yang cukup menggiurkan. Meningkatnya penggunaan internet dan berbagai kemudahan yang dapat ditawarkan oleh smartphone adalah alasan mengapa bisnis ini memiliki peluang baik. Bisnis ini juga dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas menjadi sebuah peluang usaha. Banyak juga wirausahawan muda inovatif yang ikut berkontribusi dalam memberikan solusi untuk masalah sosial yang ada melalui bisnis digital. Contoh technopreneurship yang ada di dunia, yang pertama kita ambil dari Steve Jobs, yaitu penemu Apple yang berdiri pada tahun 1976. Perusahaan teknologi multinasional Amerika yang menjual perangkat lunak komputer, elektronik, dan layanan online. Yang kedua ada Elon Musk, penemu SpaceX, Tesla yang berdiri tahun 2002, seorang senti-bilioner, perusahaan jasa transformasi luar angkasa di Amerika. Tesla merupakan kendaraan listrik. Yang ketiga yaitu ada Dara Khosrowshahi, yaitu penemu Uber pada tahun 2009. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi Amerika berdasarkan layanan pengantaran, pengiriman makanan, kurir barang, dan persewaan skuter bermotor. Sedangkan gak cuman technopreneurship yang ada di luar negeri loh yang menerapkan technopreneurship. Ternyata orang-orang yang ada di Indonesia juga mempunyai pikiran yang inovatif dan kreatif. Berikut contoh dari technopreneurship yang sudah berhasil berkembang di Indonesia. Yang pertama ada Nadiem Karim, yaitu penemu Gojek pada tahun 2009. Gojek merupakan sebuah platform multi layanan on demand, yaitu ojek, antar paket, layanan salon, dan lain-lain. Dan teknologi pembayaran digital Indonesia yang berbasis di Jakarta. Yang kedua yaitu ada William Tanuwijaya, yaitu founder Tokopedia yang berdiri pada tahun 2009. Tokopedia ini adalah perusahaan teknologi Indonesia yang berspesialisasi dalam e-commerce. Dan yang ketiga ada Ferry Unardi. Ferry Unardi itu merupakan founder Traveloka yang berdiri pada tahun 2012. Nah, Traveloka ini adalah perusahaan unicorn Indonesia yang menyediakan layanan tiket pesawat dan pemesanan hotel secara online yang berkembang pesat ke Asia Tenggara dan Australia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa para technopreneurship ini merupakan mengambil inovasi, mempunyai inovasi atau gagasan. Mereka berkreativitas dengan menemukan peluang-peluang usaha dari lingkungan sekitarnya, teman-teman. Jadi saya mau ambil dari cerita Pak Nadiem Karim, yaitu penemu Gojek. Awalnya beliau ini suka naik motor karena yang kita tahu di Jakarta ini macet parah ya teman-teman jalannya. Dan ya solusi untuk cepat sampai ke tujuan yaitu menggunakan motor. Dulu belum ada aplikasi Gojek, teman-teman. Jadi Pak Nadiem itu suka naik ojek pangkalan. Jadi dengan Pak Nadiem melihat permasalahan yang ada di lingkungannya, akhirnya Pak Nadiem menemukan solusi untuk membuat aplikasi Gojek yang dengan mudah untuk dicari masyarakat gitu. Yang kita tahu bahwa masalah ojek-ojek ini kadang tarifnya mahal, terus nggak sesuai. Kita sudah mencari ojek jauh-jauh ke pangkalan tapi nggak ada tukang ojeknya. Atau dari pandangan ojek sendiri pun udah lama-lama nunggu di pangkalan tapi nggak ada customer gitu. Nah, Pak Nadiem menemukan masalah-masalah itu sehingga beliau menciptakan sebuah aplikasi yaitu Gojek, di mana untuk memudahkan kita sebagai konsumen dan para ojek-ojek untuk mendapatkan orderan. Ketika kita menjadi seorang technopreneurship ataupun entrepreneurship, pasti kita sudah tahu ya,
langsung ataupun melalui teknologi yang sudah dibuat. Nah, gimana nih sekarang? Pasti udah pada nggak bingung kan apa perbedaan entrepreneurship dan technopreneurship?